Halo semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita untuk yang aktiva tetap, bab keempat. Kalau sebelumnya kita udah bahas poin A, perolehan, poin B, penggunaan atau penyusutan aktiva tetap. Nah, yang di poin C ini kita akan membahas mengenai pelepasan aktiva tetap. Jadi ada tiga kemungkinan antara aktiva tetap yang kita buang, kemudian atau kita jual, atau kita tukar dengan aktiva lainnya. Tiga kemungkinan. Buang, jual, atau ditukar. Oke, kita akan lebih mempelajari mengenai perhitungannya gimana, nilai bukunya, gain atau loss-nya. Jadi di pembuangan, penjualan, ataupun pertukaran aktiva ini, apakah perusahaan mengalami gain atau loss? Ada untung atau rugi sih di pertukaran aktiva ini? Atau di penjualan maupun yang pembuangan. Oke, jadi ada tiga fokus utama. Pembuangan aktiva tetap, berarti ya misalnya udah rusak parah, nggak bisa diperbaiki, ya udah kita buang. Atau kita jual, atau kita tukar dengan aktiva lain, baik yang sejenis mobil tukar mobil, ataupun mobil tukar tanah misalnya, yang tidak sejenis. Oke. Kita masuk ke yang pembuangan aktiva tetap dulu. Jadi ini yang paling simpel. Nah, saya bacakan yang di screen. Aktiva tetap dalam masa penggunaannya dapat rusak dan tidak diperbaiki, atau mungkin tidak dapat diperbaiki lagi. Sehingga ya barangnya udah nggak bisa dipakai lagi sama kita. Jadi solusinya gimana? Ya berarti aktiva itu harus dibuang atau dihapuskan. Nah, cara hapusnya gimana? Si harga perolehan sama akumulasi penyusutan harus dikeluarkan dari pembukuan perusahaan. Atau harus kita nolkan. Kan kita buang nih, berarti kita harus nolkan perolehannya. Berarti misalnya kamu beli mobil, berarti akun kendaraannya harus 0 untuk mobil tersebut. Akun kendaraan harus 0 beserta akun akumulasi penyusutan kendaraan. Kayak gitu. Nah, yang perlu kamu perhatikan, pertama, harga perolehan aktiva tetap yang dibuang. Harga perolehannya berapa? Pertama. Kedua, akumulasi penyusutannya sampai dengan tanggal aktiva tetap tersebut dibuang. Kalau misalnya kita belinya 1 Januari 2021 misalnya. Kamu buangnya 3 Maret 2022. Berarti penyusutan udah jalan berapa? Berarti yang 2021 itu ada 12 bulan. Plus 2022 ada Januari sama Februari. Berarti ada 14 bulan yang harus kamu susutkan. Jadi kamu hitung penyusutannya berapa, nah itulah akumulasi penyusutan kita. Kemudian dapatlah yang namanya nilai buku aktiva tetap yang akan kita buang. Nah, kalau misalnya, jadi di dalam konteks pembuangan aktiva tetap ya. Kalau pembuangan aktiva tetap, kemungkinannya hanya dua, antara impas atau kita rugi. Jadi kalau yang sesuatu yang namanya kita buang, kita nggak bakal untung, kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan dua, antara rugi ataupun impas. Rugi di sini dalam artian dengan kondisi apa sih? Yaitu nilai bukunya lebih dari 0. Kenapa harus 0? Karena kalau pembuangan aktiva tetap, kita tidak menerima apapun. Jadi kalau misalnya nilai buku aktiva kita sudah 0, kemudian kita buang, berarti kita nggak rugi apapun. Ya, berarti nilai buku sama 0, kita impas. Tidak rugi atau tidak rugi lah. Impas. Tapi kalau misalnya barang yang kita buang ini masih mempunyai nilai, kemudian kita buang, berarti kita tidak dapat apa-apa. Jadi nilai yang kita buang ini itulah yang merupakan ruginya kita. Kayak gitu. Jadi kalau masih bernilai kita buang ya kita rugi. Kalau sudah tidak ada nilainya kita buang ya tidak rugi. Kayak gitu, berarti impas. Kemudian kita jurnal pembuangan aktiva tetapnya. Oke, kita masuk ke contoh soal 4.6. Diketahui perolehan si peralatan 6 juta, umur manfaatnya 10 tahun, nilai sisanya tidak ada, 0. Penyusutannya garis lurus. Oke. Peralatan tersebut telah dipakai selama 10 tahun. Umurnya 10 tahun, udah dipakai 10 tahun. Berarti harusnya sudah tidak ada nilai buku. Ataupun udah 0. Dan sekarang peralatan itu dibuang sebagai barang rongsokan. Itulah untung atau rugi pembuangan peralatan tersebut dan bikin jurnal pencatatannya. Pertama-tama kita hitung dulu nilai buku untuk peralatan kita. Oke, ini bagian diketahui, saya selalu biasakan untuk tulis. 6 juta, umur manfaat 10 tahun, nilai sisa tidak ada, penyusutannya garis lurus.
Nah, kita hitung nilai bukunya. Untuk menghitung nilai buku, kita perlu tahu penyusutannya. Jadi kita hitung dulu si penyusutan. Berarti di sini garis lurus, perolehan kurangi residu, bagi umur manfaat. Setahun kita susutin 600.000. Kita bikin penyusutannya, ini saya langsung munculin angka, karena saya tidak jelaskan lagi untuk materi ini. Ya, untuk penyusutan, saya anggap sudah paham, karena sudah lewat. Oke, nah sampai akhir tahun ke-10, berarti nilai bukunya udah 0 nih. Ya, umur manfaatnya 10 tahun, kemudian peralatannya udah dipakai selama 10 tahun. Makanya kita susutin sampai tahun ke-10. Oke, nah setelah kita hitung, kita masukin nih ke perhitungan nilai bukunya. Berarti perolehan 6 juta, penyusutannya 6 juta, nilai bukunya 0. Berarti jurnal pembuangan peralatannya gimana? Kalau kita buang peralatan, berarti kan peralatan kita yang awalnya debit, kita jurnal di sebelah kredit. Kemudian akumulasinya juga kita jurnal. Akumulasi yang biasanya sebelah kredit, kita catat di sebelah debit. Kenapa begitu? Karena untuk menolkan sesuatu, kita harus menjurnal di sisi yang berlawanan kan. Jadi kalau akumulasinya biasa bertambah di sebelah kredit, nah sekarang kita mau nolkan mereka, berarti kita harus catat di sebelah debit, di sebelah yang berlawanan. Senilai 6 juta. Seperti itu. Nah, di sini Pak, gimana untuk hitung untung atau ruginya? Kalau di sini, pokok ingat syaratnya kalau nilai buku sama dengan 0, berarti impas, tidak ada rugi. Jadi di sini pun tidak ada jurnal untuk rugi. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, jadi di sini sama, kita punya aktiva berupa peralatan, perolehannya 6 juta, dibeli 2 Januari 2021. Oke, umur manfaatnya 10 tahun, nilai sisa 0, penyusutannya straight line method atau garis lurus. Tanggal 28 Maret 2028, peralatan tersebut dibuang karena udah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Hitunglah untung rugi pembuangan tersebut dan buat ayat jurnalnya. Oke, kita coba kerjakan 4.7. Oke, jadi untuk perolehannya di sini itu 6 juta, umur manfaatnya 10 tahun, nilai sisanya 0, penyusutan garis lurus. Oke, ini tarif penyusutannya sama. Nah, kita belinya itu 2 Januari 2021. Berarti tahun 2021 itu masih kita susutkan full 1 tahun. Sekali lagi, kecuali dia belinya 16 Januari, berarti 2021 kita susutinnya hanya 11 bulan. Januarinya tidak termasuk. Oke. Jadi di sini kita belinya 2 Januari, kemudian 28 Maret peralatannya dibuang. Baik. Jadi kita hitung dulu penyusutannya sampai 28 Maret. Nah, pertanyaan gini. 2021 kita susutkan kan full nih, 12 bulan. Kalau 2028 kita susutkannya apakah 3 bulan atau hanya 2 bulan? Oke. Jadi kalau untuk pelepasan aktiva agak logikanya agak terbalik ya. Jadi poinnya gini, kalau kamu belinya 15 Januari misalnya, berarti untuk tahun 2021 kita susutkannya berapa bulan? Yaitu masih 12 bulan. Full Januari sampai Desember. Kecuali kamu di sini belinya itu 18 Januari atau 16 lah. 16 Januari 2021. Kalau kamu belinya tanggal 16 Januari, berarti untuk bulan Januari kita tidak hitung penyusutannya. Otomatis tahun 2021 hanya kita susutkan selama 11 bulan. Oke. Nah, kalau dijual itu sebaliknya. Kalau misalnya kita jualnya itu tanggal 28 Maret, maka untuk bulan Maret kita hitung penyusutannya. Jadi kita 2028 sampai tanggal pembuangan ini kita susulkan selama 3 bulan. Yaitu Januari, Februari, Maret. Oke, kecuali dikatakan di sini peralatan ini kita buang tanggal 5 Maret misalnya, 5 Maret 2028. Kita buangnya 5 Maret. Berarti untuk 2028
sampai dengan tanggal pembuangan, kita harus mencatat penyusutan berapa bulan, yaitu hanya 2 bulan, yaitu bulan Januari sama bulan Februari. Ya, Januari sama Februari. Kenapa begitu? Karena kita buangnya tanggal 5 Maret. Kalau kamu buangnya, pokoknya range-nya gini, tanggal 1 sampai 15, kalau kamu buangnya di tanggal 1 sampai 15, berarti untuk bulan tersebut kita tidak hitung penyusutannya. Tapi kalau kamu buangnya tanggal di atas dari tanggal 15, berarti 16 sampai akhir bulan. 16 sampai 30 lah misalnya. Kalau kamu buangnya di tanggal 16 sampai 30, berarti untuk bulan tersebut kita harus hitung penyusutannya. Ya, jadi kalau pembeliannya terbalik nih. Pembelian kamu belinya tanggal 15, maka bulan itu kita hitung penyusutan. Kalau pelepasan aktiva, kita lepaskannya tanggal 15, berarti untuk bulan tersebut kita tidak hitung penyusutannya. Jadi konsepnya gini, jangan kalian bingung, Pak, ini beli kok gini, kok jual kok kayak gini sih, beda-beda ketentuannya. Sebenarnya bukan. Intinya gini, kalian harus pahami. Kalau di bulan tersebut kalian sudah pakai aktiva ini lebih dari setengah bulan, maka kamu harus hitung penyusutannya. Kalau kamu belum pakai kamu pakainya kurang dari setengah bulan, berarti kamu tidak perlu hitung penyusutannya. Nah, setengah bulan di sini patokannya apa? Yaitu tanggal 15 sama 16. Kayak gitu aja. Oke. Jadi untuk 2021 sampai 2027 itu penyusutannya normal. Oke. Hitungnya seperti ini, tidak saya jelaskan kembali. 2028 kita hitungnya hanya 3 bulan. Yaitu dari Januari sampai bulan Maret. Ini sudah ada saya jelaskan. Oke, sehingga menghasilkan nilai bukunya 1650. Berarti perolehannya 6 juta, akumulasi sampai Maret 2028, 4350. Nilai buku 1650. Nah, peralatan yang kita buang masih punya nilai buku 1650. Tapi kita buang. Berarti kita ruginya sebesar apa? Yaitu sebesar nilai buku kita. Jadi kita rugi 1.650.000. Kita jurnal, berarti sebelah debit kita habisin dulu si akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian si peralatan itu sendiri kita kreditkan. Nah, berarti sisanya adalah kerugian atas pelepasan aktiva tetap. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya lanjut. Materi berikutnya. Kalau tadi kita buang, kalau kali ini kita jual. Jadi pada materi penjualan aktiva tetap ini, aktiva tersebut kita putuskan untuk dijual. Nah, kalau jual ya pasti dapat duit, maka nanti ada akun kas yang terlibat. Tapi konsepnya sama, intinya kamu cari dulu nilai bukunya, kemudian kita lihat harga jualnya. Kalau nilai bukunya misalnya 100.000, kita jualnya di atas nilai buku, berarti kita untung. Jualnya di bawah nilai buku, berarti kita rugi. Kayak gitu, simple aja. Yang penting kamu hitung nilai bukunya dulu. Jadi kamu tahu nilai buku, selisihnya udah gampang lah. Kamu jualnya di atas, berarti untung. Jualnya di bawah, berarti rugi. Oke, saya bacakan di screen. Jadi apabila sebuah aktiva tetap diputuskan untuk dijual, maka akun aktiva tetap beserta akun akumulasinya harus dikeluarkan atau harus kita nolkan. Sama kayak yang tadi, untuk yang pelepasan aktiva tetap, kita buang. Dalam hal ini, hendaknya diperhatikan bahwa akumulasi penyusutan yang dibukukan harus dimutakhirkan. Mutakhirkan itu artinya diupdatekan. Jadi harus akumulasi penyusutan yang paling update sampai dengan tanggal penjualan aktiva tetap tersebut. Ya, kurang lebih kayak tadi lah konsepnya lah, sama dengan pembuangan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harga perolehan. Kedua, akumulasi penyusutan sampai tanggal penjualan. Ingat ya, sampai tanggal penjualan. Nah, maka diperolehlah nilai buku. Kemudian dibandingkan dengan harga jual aktiva tetapnya. Jadi ini tadi harga jual kalau di atas nilai buku berarti untung. Harga jualnya di bawah nilai buku berarti rugi. Kemudian kita jurnal. Oke, kita lihat contoh 4.8. Dibeli peralatan tanggal 5 Januari 2020. Oke, awal tahun lagi nih. Berarti 2020 kita susutkannya full 1 tahun.
seharganya 10 juta, tarif penyusutan tahunan 10%. Oke, kalau yang seperti ini, tarif penyusutan tahunan 10%. Berarti ini adalah, di sini tidak disebutkan ya, apa metodenya, apakah dia garis lurus, apakah dia saldo menurun. Oke, jadi ini adalah metodenya garis lurus. Oke, kita tentukanlah garis lurus, walaupun tidak disebutkan sih. Nah, metode garis lurus, berarti kalau 10% kita bisa bilang ini adalah umurnya berapa, yaitu umurnya 10 tahun. Cukup lama. Kemudian peralatannya dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober 2027. Oke, 5 Januari 2020 kita beli, kita jual di 12 Oktober 2027. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2026 sebesar 7 juta. Kemudian hitunglah dan bikin jurnalnya untuk si penjualan aktiva ini. Jika aktivanya yang A dihargai 2.250.000, yang B 1 juta, yang C-nya 3 juta. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke, saya masukin yang bagian diketahuinya. Oke, ini ada bagian yang diketahui. Kemudian ini akumulasi sampai 31 Desember 2026. Sebenarnya sama aja sih, kita hitung manual ataupun dari soal ya sama. Jadi kita coba hitung berapa sih penyusutan per tahunnya, yaitu 1 juta. Nah, ini sampai 31 Desember 2026. Berarti 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 7 tahun. 7 tahun berarti kalikan dengan 1 juta sama dengan 7 juta. Sama aja sih. Oke. Nah, kita masuk yang ke A dulu. Jika kita jual aktiva tetapnya seharga 22.50. Oke, pertama munculkan dulu harga jualnya. Jadi gini, ini adalah perhitungannya versi saya. Saya hitungnya seperti ini. Saya harga jual dulu, kemudian hitung nilai buku. Misalnya kalian punya cara yang lebih simple, tidak perlu sepanjang punya saya. Dan yang paling penting jelas perhitungannya seperti apa, boleh kalian pakai cara kalian. Jadi tidak harus sama persis dengan punya saya. Yang penting jawabannya benar dan kalian ngerti cara perhitungannya. Kayak gitu. Oke, kembali lagi untuk poin A. Harga jualnya 22.50, harga perolehannya itu 10 juta. Nah, akumulasi penyusutan sampai tanggal penjualan. Kita jualnya 12 Oktober 2027. Sedangkan akumulasi penyusutan yang sudah kita tahu itu sampai 2026, 31 Desember. Oke, berarti 7 juta ditambahkan dengan penyusutan sampai dengan tanggal penjualan untuk di 2027. Berarti 2027 kita perlu susutkan berapa bulan lagi nih? Sampai dengan 12 Oktober 2027. Atau sampai dengan tanggal penjualan. Yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan. Pak, Oktobernya apakah perlu kita hitung penyusutannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita baru pakai tidak sampai setengah bulan. Jadi kita cuma pakai sampai tanggal 12 Oktober. Berarti untuk bulan Oktober tidak kita hitung penyusutannya. Ya, jadi kalau misalnya kita jual aktiva tetap ini di tanggal 16 Oktober. Berarti untuk si Oktober kita hitung penyusutannya. Kenapa? Karena dia jualnya tanggal 16. Jadi 16 ke atas, 16 dan 16 ke atas, itu kita hitung penyusutannya. Kalau jual ya. Nah, misalnya dia jualnya 15 Oktober. Berarti sama. Di bulan Oktober kita tidak hitung penyusutannya. Jadi cuma ambil 9 bulan. Kayak gitu. Ini perhitungannya sudah saya sajikan. 7 juta ditambah 1 juta dikalikan 9 per 12. Dapatlah penyusutan untuk 2027. Penyusutan sampai dengan 12 Oktober 2027. Nilai bukunya 2250. Nah, untung atau rugi? Harga jual 2250, nilai bukunya 2250. Berarti tidak untung, tidak rugi, alias impas. Oke, berarti kita jurnal. Yang harus kita jurnal, berarti kita mengkreditkan si peralatan kita mendebitkan akumulasi kita. Di sini. Mendebitkan akumulasi,
Nah, berarti karena kita jual, kita dapat cash 2250. Debit kredit harus balance ya. Debit kredit nggak balance, otomatis sudah pasti salah. Oke, lanjut. Kalau misalnya dijual dengan harga 1 juta. Jadi ini hitungannya sama, nilai bukunya. Kita jualnya harganya 1 juta. Nanti 1 juta kurangi nilai buku, sama dengan minus 1250. Harga jual lebih rendah dari nilai buku. Berarti otomatis kita rugi. Rugi berapa? 1250. Oke, kita jurnal. Pertama kita jurnal peralatannya dulu. 10 juta. Kita debitkan si akumulasi 7750. Kemudian karena kita jual, nanti kita terima duit, yaitu kas bertambah 1 juta. Sisanya itu kerugian atas penjualan aktiva tetap. 1250. Kalau rugi, jurnalnya di sebelah debit. Kalau untung, berarti jurnalnya di sebelah kredit. Oke. Yang C, jika dijual dengan harga 3 juta. Jadi ini masih sama hitungannya. Jualnya 3 juta. Nilai buku 2250, kita jualnya di atas nilai buku. Berarti kita untung. Berarti 3 juta kurangi nilai buku 2250, dapatlah untungnya 750.000. Oke, kita jurnal. Kita mengkreditkan peralatan kita dulu 10 juta. Kemudian kita mendebit akumulasi kita 7750 dan mendebit karena kita jual 3 juta, berarti dapat kas 3 juta. Selisihnya adalah laba. Jadi keuntungan atas penjualan aktiva tetap 750. Oke, debit kredit harus balance. Baik, jadi penjualan seperti itu aja. Jadi pembuangan sama penjualan kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau pembuangan ya nilai bukunya berapa, itulah yang kita anggap sebagai kerugian. Kalau penjualan, untung atau ruginya kita bandingkan antara si nilai buku dan harga jual. Harga jual di atas nilai buku berarti untung, harga jual di bawah nilai buku berarti rugi. Oke, kita lanjut ke materi pertukaran aktiva tetap. Oh ya, untuk materi ini saya pisah aja deh videonya, jadi biar lebih bisa fokus. Kalau misalnya mau lihat yang pembuangan aktiva ataupun penjualan aktiva, bisa lihat di video ini. Untuk yang pertukaran aktiva, saya pisah di satu video berikutnya. Oke, untuk yang ini saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut di video berikutnya untuk pertukaran aktiva tetap. Terima kasih.